Assalamualaikum. Banyak tapi ngurus tak kemarin. Alamnya Pak Peter Gosan. Ketemu ke? Maksudnya SMS tadi. Hah. Alamat rumah. Tahu. Nah, tunggu Mi. Setengah jam kemudian ada Mi Yan. Hah. Gojek datang. Hah. Kita dibawa kalender. Saya minta kalender Imlek. Oh. Kalender Imlek. Emang kok apa ya sebenarnya kan bagus tuh gitu kalau kita tahu hari ini tanggal sekian. Iya. Menurut Masehi, menurut Hijriah, menurut Imlek, menurut Jawa, menurut Bugis. Betul. Ada juga kalender Bugis Makassar. Oh, ada Mika? Iya, ada biasa sudah berapa kali kita ulas di tribuntimur.com. Kalau tanggal sekian Masehi di kalender Bugis Makassar Bilat Tahun namanya, kalender Bugis Makassar itu namanya Bilang Tahun. Itu tanggal sekian. Kalau Hijriah tanggal sekian, Imleknya tanggal sekian. Jadi kalau ada sekarang sudah ada kita punya kalender Imlek, Iya. nah nanti kita sudah masukkan tiap hari supaya tribuners kita yang mau bikin acara atau mau bikin apa jadi tanggal berapa kan sekarang itu kalau kalender Jawa tanggal berapa Imlek tanggal berapa Hijriah kan biasanya itu semua Iya. dibahas orang tua itu kalau mau petua ada, Betul. mau naik rumah, mau sunatan, apa segala macam, mau bepergian jauh, itu semua itu yang jadi rujukannya. Iya. Yang cocok nikah ini, itu kan namanya astrologi. Astronomi. Astronomi. Astrologi kayak. Jadi terima kasih banyak Pak Peter Gosan. Iya. Sampai nih. Tunggu jeruknya, Dik. Ini yang mami. Jeruk nama Ami. Satu mau keranjam. Karena bilang Pak Peter tanggal 9 saya kirimkan ke lagi ke kantor. Iya. Tanggal 9 nanti. Tidak tahu apa nanti kan tanggal 12 nanti kan lentong itu. Oh iya, Dek. Kalau itu biasanya dibungkus merah-merah itu. Saya pakai baju merah. Ada tuh dulu saya sempat tolak kita. Iya marahi Kak. Jangan kok. Kalau yang lain kau tolak, ini jangan. Saya sudah 2 hari pakai merah-merah terus ini. Jadi terima kasih banyak Om Peter Gosal atas kiriman kalendernya. Mudah-mudahan kita semakin bisa ikut menyebarkan warisan peradaban Tionghoa, kebudayaan Tionghoa, kalender Imlek ke masyarakat kita. Itu benar. Ini kalau mengenai laporan kita besok di halaman 1 itu masih terkait dengan situasi menjelang pelantikan wali kota, wakil wali kota Makassar terpilih dan kepala daerah di Sulawesi Selatan terpilih. Semakin seru. Tapi ada satu kabar gembiranya karena upaya rekonsiliasi antara Pak Dhani Pemantu dan Yusuf Kalla sudah mulai menemukan titik temu. Kan Pak Dhani sekarang lagi diperkarakan di Polda. Iya. Karena dianggap melakukan ujaran kebencian terhadap JK menjelang pemilihan wali kota Makassar yang lalu. Iya. Nah, itu sudah ada beberapa pihak yang mencoba memediasi dan Pak Dhani sudah menyampaikan permintaan secara lisan langsung ke Pak JK, permintaan maaf melalui telepon ke Pak JK dan Pak JK juga sudah bersedia memberikan maaf dan diharapkan ini menyelesaikan persoalan ini. Kalau Pak JK sudah memaafkan kan berarti kasusnya sudah dengan sendirinya terhenti. Pokoknya ada tribuners, kalau tribuners penasaran siapa kira-kira itu tokoh yang bisa memediasi Pak JK dengan Pak Dhani, dia makin biasa diterima. Dari situ bagaimana prosesnya. Yang jelas sampai malam ini Pak Dhani dan beberapa orang kepercayaannya masih berada di Jakarta. Kita
kita tidak tahu apakah besok tiba-tiba dipanggil sama Pak JK ke rumahnya Iya. makan siang atau makan pagi sama-sama. Tidak tahu. Kita tunggu aja perkembangan besok. Karena Pak Dani dan orang kepercayaannya itu masih standby di Jakarta hingga Jumat pukul 23.45 menit ini. Luar biasa nih. Tapi yang di Makassar lebih seru lagi. Apa itu? Luar biasa. Ibaratnya terjadi perlombaan lari sekarang di Makassar ini. Ada 4 peserta, tinggal 4 peserta ini yang masuk final. Iya. Tidak tahu siapa menanti ini yang sampai duluan. Iya. Ada satu tim dinas pariwisata yang dipimpin oleh PLT kepala dinas setelah kepala dinasnya dipecat. Iya. Pak Rusmayana Maju. Sekarang dipimpin oleh siapa namanya? Ada yang biasa namanya. Itu tim pertama. Dia berlomba untuk mencarikan dana hibah pariwisata untuk pengelola hotel dan restoran. Iya. Ada juga tim panitia seleksi dewan jabatan 8 pejabat eselon 2 di Pemkot Makassar yang dipimpin oleh Prof Samsul. Lagi tuh berpacu tuh. Ada juga satu tim yang dipimpin oleh Prof Yusran Yusuf, namanya tim transisi. Berpacu tahun ini untuk segera menyelesaikan program-program strategis, membedah visi misi dan Fatma untuk segera dilaksanakan pada saat pelantikan. Dan ada juga tim khusus yang dipimpin oleh Prof Rudi Jamaludin, PJ Wali Kota dan Inspektorat yang sedang memeriksa secara maraton 50 ASN Pemkot Makassar yang dianggap melanggar undang-undang ASN atau kedisiplinan karena bertemu dan dipemantau. Ini semuanya yang sampai lagi berlomba ini. Berlomba ini. Karena kalau pelantikan jadi dilaksanakan tanggal 17 Februari, berarti tinggal berapa hari mami? Iya. Waktunya. Tim transisi tinggal berapa hari waktunya untuk menyiapkan program strategis Pak Dani sebelum pelantikan sudah harus siap. Pak Rudi juga tinggal berapa hari waktunya. Ini kan Pak Rudi nih tinggal begitu Pak Dani dilantik berarti dia sudah berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Makassar. Otomatis. Pak Samsul juga. Iya. Tim dan ini Prof Samsul ini adalah tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP yang menggantikan Pak Yusran Yusuf. Pak Yusran Yusuf yang kedua TGUPP dulu. Iya betul. Jadi seru sekali. Jadi ibaratnya ada pertandingan maraton di Makassar ini. Ada Kadis Pariwisata, ada Prof Samsul Alam, ada Prof Yusran Yusuf dan ada Pak Rudi Jamaludin. Seru nama waduh. Itu kalau di film-film itu bagaimana nih gambaran tadi? Kayak kalau di film itu musiknya kayak main. Menegangkan kayak main busuk musiknya itu. Itu macam-macam mau biasa. Ada juga berita dari Kementerian Pertanian. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan. Kita Pak Syahrul Yassin Limpo. Lagi-lagi satu-satunya kementerian yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan nasional. Hebat. Jadi hasil analisanya Biro Pusat Statistik di kuartal 4 2020 yang paling tinggi pertumbuhannya itu Kementerian Pertanian. Nah kalah pertumbuhan ekonomi nasional. Gimana sih? Hebat. Baca-baca mah Ini deh penasaran tak baca. Dan ini dikirim langsung dari Humas Kementan. Kita hasilnya tadi. Barangnya Pak ini pas apa tahu? Nih Pak ini. Terima kasih banyak Pak Peter. Iya. Teman-teman Tiongkok selamat menanti mempersiapkan acara Imlek 2572. Ada di sini tak? 12 Januari 1 minggu mana? Oh iya. Sudah sengaja saya kasih merah ini. Supaya diingat terus ki. Kata Rizal.
Ada Tribuners. Nggak ada dong. Apa itu berita Bona kita cari? Nggak ada nih Bon, deh berita. Ada. Ada lagi. Ini senangku itu deh. Apa lagi itu berita anak kampungku kali. Nanti itu berita Bona Tribuners. Karena berita jelek-jelek. Oh, deh. Jelek sebenarnya antara bagus sama jelek. Bagus jelek gitu. Jeleknya bagus. Apa nih jeleknya itu karena dia polisi tapi positif narkoba. Apa nanti ke polisi ini? Bagusnya dia dihukum hatam Quran. Bagus tahu. Gimana coba polisi? Polisi narkoba dihukum hatam Quran. Hai. Kita simpulkan itu. Bagus, nah tahu hukumannya. Jadi Tribuners di halaman Sulsel dan Sulselbar ada banyak sekali berita ini. Jadi di Luwu, Belopa. Iya, cocok. Belopa. Tadi ada lumba-lumba terdampar. Iko dong. Lumba-lumba kan mamalia laut tuh, terdampar di sungai. Masuk ke sungai dekat pemukiman warga. Dan pemadam kebakaran Luwu berhasil mengevakuasi kembali ke laut, tengah laut. Itu. Tapi pas dia kembali ke laut, pulang lagi ke minggir datang lagi ke situ ke pantai. Kayak ada cari gitu. Nggak cari itu kok dong. Cuma satu ekor terdampar. Dia terdampar sejak Kamis malam dan tadi pagi baru bisa dipindahkan ke laut. Kenapa enggak ditanya? Kita bilang apa kita cari? Itu juga mana? Ngapa lu cari itu? Harus itu dicari tuh Dani, Dani manusia ikan. Nah, ada gitu. Deni manusia ikan. Ada foto-fotonya. Tahu ada. Berdarah ini Kodong. karena di sungai banyak ranting-ranting. Iya. Bukan wilayah tempatnya. Tapi untungnya masih hidup dan berhasil dibebas. Tapi ini kembali ke laut itu bagaimana? Udah enggak. Dan di Goa warga Bontonompo, Kecamatan Bontonompo dapat 1.000 sapi dari Pak Menteri Pertanian. Itu berapa? 1.000. Terus Ini 1.000 dibawa programnya Kementerian Pertanian sebenarnya program 1.000 sapi per desa apa? Kebetulan yang di Goa dapat itu ini Kecamatan Bontonompo. Jadi 1.000 sapi, sapinya sudah datang sebagian 800 ekor sudah ada dibawa ke sana. Ini dikasih ke 5 kelompok peternak untuk rawat ini sapi kembangkan. Karena yang dikasih itu sapi betina sama jantan ya, silahkan dikembangkan. Iya. Dan kalau di Sulsel kalau nggak salah cuma ini yang dapat. Banyak yang diusulkan, banyak yang mengusulkan kecamatan, cuma yang layak katanya ini di Bontonompo. 1.000 sapi, banyak itu sapi. Banyak kan? Ini sapi dibawa dari kapal dari Jawa sana. Itu kalau masuk di lantai 2 Tribun Timur enggak muat ke. Enggak muat. Sapi besar-besar lagi. Sapi dari impor. Dari Sulbar. Ini kabar baik juga untuk Sulbar. Ini perlahan-lahan Sulbar mulai bangkit pasca gempa. Nah, yang terbaru ini kelistrikannya sudah pulih 100%. Itu kan kemarin waktu gempa ada 800 lebih gardu listriknya terdampak. Mati kini listriknya karena terdampak gempa. Nah, hari ini PLN berhasil memulihkan yang terakhir itu yang dipulihkan yang di lokasi terisolir itu di Ulu Manda. Itu kan di Ulu Manda nggak bisa masuk orang karena longsor kemarin itu kan. Nah, setelah jalannya dibuka akses bisa masuk, akhirnya PLN juga masuk dan memulihkan listrik 100%. Jadi nggak ada masalah listrik juga ya. Masalah-masalahnya misalnya membangun kembali bangunan-bangunan infrastruktur yang besar. Sama yang terakhir dari vaksin. Ternyata Tribuners ada vaksin yang rusak, vaksin COVID. Didapat di Mamasa. Sebenarnya bukan rusak takarannya yang kurang. Takarannya kurang, cuma karena kalau kurang takarannya itu dianggap rusak oleh petugas. Betul. Itu di Mamasa tidak memenuhi stability. Tidak memenuhi standar. Itu didapat di Mamasa. Satu dosis. Satu dosis. Baru satu dosis didapat. Mudah-mudahan itu je. Iya, Dik. Mudah-mudahan di daerah lain tidak ada. Tapi itu vaksin dianggap rusak dan
Banyak dipakai. Kurang tidak tahu sedikit sekali kurangnya apa? Kurang 1 mili kurang apa? Kalau walaupun berapa miligram itu bahaya. Nah, kita juga memang. Itu makin besok halaman 10 dan 11. Iya deh. Dadah lagi Pak. Dadah. Kakak Nike. Nggak apa-apa aku minta Iya, berarti kita cari-cari kita. Kalau saya sudah sembunyi-sembunyi main HP. Tidak bisa kesemuanya kita kekecil dulu badan kita. Saking kecil Kelihatan Ki. Nah, tadi Tribuners. Iya. Kita besok di foto. Ini ada berita dari Astra Motor Sulsel atau Asmo Sulsel. Melalui Astra Honda Authorized Service Station atau khasnya bengkel resminya Honda itu kembali menggelar servis gratis untuk motor warga Sulawesi Barat yang ikut terdampak efek gempa bumi beberapa waktu lalu. Tahu adik. Pekan lalu kan sudah digelar di Kota Mamuju. Iya. Kali ini servis gratis dihadirkan di saya bacakan dulu ya, di area Rangas dan Simboro Sulawesi Barat, di dua area langsung. Jadi selain servis gratis juga akan diberikan uli gratis kepada warga yang datang melakukan servis motornya di sana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama untuk meringankan beban warga Mamuju. Iya tahu. Warga Mamuju, warga Sulawesi Barat yang terdampak efek gempa bumi beberapa waktu lalu tuh. Tribuners, begitu Tribuners. Terus berita lain ini coba ya, kita lagi ketika kita ada dari Nah, ini dari Pegadaian. Jadi Pegadaian itu mempunyai produk aran, namanya aran ya, berupa pinjaman mulai 50.000 hingga 1 miliar rupiah. Itu kemudiannya itu berupa tenor atau jangka waktu pinjamannya itu 4 bulan dan bisa diperpanjang. Ini peminjaman jaminannya itu bermacam-macam karena Pegadaian selama ini dikenal jaminannya cuma emas, itu selain emas itu bisa dijaminkan itu seperti barang elektronik, kendaraan atau barang bergerak lainnya juga bisa dijaminkan. Itu jadi pinjamannya itu mulai 50.000 sampai 1 miliar. Jadi bagi Tribuners yang mungkin membutuhkan dana darurat, itu bisa langsung ke Pegadaian untuk mengajukan pinjaman di sana. Tentunya dengan menjaminkan aset berupa emas atau kendaraan misalnya itu roda 2 atau roda 4. Itu dengan tenor 4 bulan dan bisa diperpanjang di kemudian hari. Gitu Tribuners. Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, mengatasi masalah tanpa masalah. Adik. Itu saja Tribuners, singkat padat dan jelas. Untuk lebih jelasnya silakan baca buku. Iya, dia penasaran tak ke kami kan. Terima kasih banyak. Ya. Cari Kakak Arif dulu, di mana Kakak Arif itu? Dan ini kita di Kakak Arif. Mana? Arif. Cari dulu. Ada pada sini Tribuners. Kita ingat gitu ketawanya itu mak lampir. Ya anak gini Tribuners. Dia tahu gitu ada di sini bilang belenteng deh. Oh iya deh. Mau sandiwara. Lele. Ka ala alaki. Dede. Ka ala alaki. Pas diamkan saja Tribuners. Jangan kita menungguin anu tuh. Halo Tribuners. Halo. Dibuka dulu Tribuners. Iya. Masker baru. Nah, Putih nih masker Tribuners. Baru dua kita pasang, baru kita naik motor deh. Hitam-hitam itu anunya di sini. Oh iya, dia kayak pakai ketopen deh. Iya. Berbekas. Makanya cari warna masker yang gelap-gelap gitu Tribuners. Kalau kalian itu adalah pemotor ya. Iya. Beda kalau kakak cari mobil. Tidak, naik motor tanya saya. Iya. Saya kasih lagi nanti motor baru kok nah. Weh. Ada dikasihkan Kak dari Tribun Timur. Bede. Ini bagusnya itu deh. Ih, kita belum pakai tanda tangan Kak, ambil motor baru. Oh nanti bisa tanda tangan kalau begitu. Tanda tangan.
Nanti habis ki. Ada tuh warna putih dengan warna hitam cantik Suka sekali. putih. Oh, Ini hitam. kayak begini. Ih, dipakai kotor. Betul. Saya ambil ke warna merah. Oh begitu? Oh kalau merah nak kalau kelihatan tuh kotor. Kita buka Tribuners saya. Kan udah. Apa ya? Super Bowl Oh, kan? kita mau Sungke dulu Tribuners. Oh ini Tribuners ya. Ronaldo. Super Bowl edisi besok Tribuners kita mau review dulu. Besok itu akan menampilkan preview pertandingan Liga Italia, Liga Serie A Italia yang akan menampilkan pertandingan antara AS Roma melawan Juventus. Dede andalanku dua-dua. Jadi terus kita pilih yang mana kalau begitu kalau Saya dua-duanya? kalau Juventus dan itu sekarang kupilih di mana ada Ronaldo di situ. Kalau begitu kan bukan klub yang didukung. Iya. Jangan percaya yang begini-begini Tribuners nah. Kenapa kan? Ini namanya fans gadugan ini. Oh begitu. Jadi nanti Ronaldo pindah lagi klub barunya lagi. Kakak Karim, ada ada yang bela kak. Karisma tahu yang dilihat. Berarti bukan pecinta klub. Sama Iya. nanti. Saya bukan pecinta klub memang. Ada yang balas ki. Pecinta Terbenar. Ronaldo. Yang maki redaktur kita temani nih. Gia nanti redaktur. Sama ini kalau begitu dia penduknya PSM diragukan ini sebentar pemain andalannya keluar ikut Tommy juga pergi sana. Nggak boleh begitu. Oh iya tahu. Iya. Mendukung setiap klub ya sehidup semati Oh itu iya satu. iya. Itu namanya pindah pemain andalannya pindah Tommy dukungan. Jangan begitu Tribuners. Coba kita Tribuners jangan ikut saya deh. Iya dah. Dia kan kau cak sendiri begitu. Bin. Apalagi Tribuners? Lanjut kita tadi itu ya. Apa ini kita mau ceritakan? Roma dong? dengan Nan. Preview pertandingan yang akan menampilkan Liga Italia antara AS Roma melawan Juventus. AS Roma ini akan main di kandangnya Juventus. Jadi di balik Juventus lawan AS Roma. Di kandangnya Juventus. Itu namanya apa kau Cak? Dede. Jangan dikasih tahu deh. Lama aku lagi saya ini. Iya. Aku lupa istilah bola iya gara-gara PSM. Itu bisa Kristian dengan PSM. Itu nih. Jadi pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Allianz Arena. Wih, megana Juventus. mamu itu. Allianz Stadion Juventus. lah. Ini kan Allianz ini sangat klaim-klaim semua stadion namanya. Biar Bayern Munchen namanya juga Stadion Allianz juga. Mentang-mentang kan dia dia yang sponsor itu. Nah, itu nih, mentang-mentang dia yang sponsor. Iya. Itu mampir Tribuners. Oke Tribuners. Oke. Ada lagi virtual kan? Virtual tahu. lupa nih. Besok ada seperti biasa. Apa bengkau? Teman kita. Iya. Dek. Oh itu kemarin tuh Tribuners enaknya saya makan sanggara Nederland. Kalau di kampungku dibilang sanggar Belanda. Kalau di sini ada kemarin tamunya Tribun itu namanya sanggara Nederland. Wah, Nederland. bagus tuh waduhnya deh. Deh saya makan berapa kau campak potong. Deh. Deh kita makan malam nggak langsung. Rasa apa kita original atau keju? Original. Ada Coklat. yang apalagi nih warna hijau itu green tea. Green tea. wih. Kemudian ada yang warna yang keju yang mozzarella apakah begitu loh? Iyo, Hebat ya nama-namanya deh. Nah besok itu malam minggu yang Tribuners bincang ngobrolnya itu kata Nona ini tentang sebuah makanan juga lagi. Tapi dia bisa kasih tahu deh. Ini penasaran jadi biar penasaran. Masalah makanan dan pokoknya enak lagi ini. Iya dan ini sudah masuk seri ke 74 besok. Iya, dirasakan. Jadi nanti kata Nona di seri ulang tahunnya Tribun tanggal 9 dia sudah seri ke 75. Dia kejar timnya. Tahu deh. Oh iya Tribuners semua diinfokan. Iya. Pada 9 Februari Oh iya. Tribun Timur merayakan ulang tahun Tribuners Yang ke-17. ke-17. Nah, di situ kita akan tampilkan dan tayangkan live non-stop 17 jam. Ya, begitu. Kita tayangkan semua program-program andalan kita. Jadi kita ini yang koran media cetak ini Tribuners kita belajar tong bagaimana mengelola kayak televisi. Televisi bukan televisi. 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 Oh.
Kaala-alaki. Oke. Ya. Dan Televisi. sudah KPSM. Kekapian. Iya. Dari mana kita, Dek? Berarti tak dicari sampai diumumkan di security. Dicari itu kalau dibuka di security. Apa yang mau kita kabarkan ini tentang PSM? Bagaimana Opa ini? Pas nawi. Opa Asnawi. Bara pirantom miramana dende. Kalau begitu Oke nih, Jangan kayak gitu. kan dari merah putih. Oh jadi kasih anu nih abu-abu. Ya. Asnawi tidak masuk di daftar TC Timnas SEA Games ini. Kenapa ya? Karena maunya coach Sintayong Konsentrasi di konsentrasi nanti pertandingan yang masuk di kalender FIFA. Kalau SEA Games kan bukan Ji. Biasa Ji. Tidak tahu apa ya, karena justru dia main di kompetisi terlatih Ah, TC-TC iya. aja. Betul. Betul juga itu salah satunya. Tanding yang terbanyak dia nih. Tinggal dipanggil mana nanti kalau sudah mulai. Nggak ikut nih TC-TC. Alasannya kan. Jadi ada tadi timnas itu mengumumkan 36 pemain yang dipanggil untuk persiapan SEA Games. Ini TC atau pemusatan latihan jilid kedua ini kan Desember tahun lalu itu sudah digelar, ini yang kedua. Iya. Dari skuad PSM ada lagi dipanggil 2 orang, berkurang ya karena Opas Nawi kan pergi nih. Iya. Itu Pirsa Andika sama Yakob Sayuri. Itu ada 36. Itu untuk ini. Terus berita lainnya PSSI sama PT LIP itu sudah mengancang-ancang menggelar turnamen pramusim Iya. di bulan Maret. Terus Liga 1 2021 di bulan Mei atau Juni setelah Idul Fitri. Iya. Cuma ada tapinya. Ini tapi ini ya. Tapinya menunggu keputusan dari Kapolri. Kasih saya tahu Pak Kapolri ya, Dede. Susah Ini tahu. bola sekarang ini ada di Kapolri. Kalau dia mau tendang ke gawang gol, alhamdulillah. Iya. Tapi kalau mau dia umpal lagi ya itu agak berat lagi. Tapi PSSI dan LIP sudah membangun komunikasi, Menpora juga sudah turun tangan, Iya. dan kalau insya Allah ini jadi kompetisi Liga 1 itu akan dipusatkan di Jawa. Iya. Rencananya lebih banyak pertandingan nanti itu di Solo, Mana? kotanya Presiden Jokowi. Iya. Itu rencana gitu, Hebat ada dibentuk satgas dan segala macamnya. Kita lihat saja perkembangannya lagi besok bagaimana, karena Pak Menteri Pemuda dan Olahraga ini informasinya besok juga mau ketemu sama Kapolri membahas soal kompetisi ini. Bantu tahu itu Pak Menpora. Karena pemain juga ini jenuh nih, Iya tahu. putar-putar kini. Dan Sudah kemarin ada lampu hijau, sekarang udah tahu lampu apa ini. Gitu Tribuners. Nih, Oke. thank you. Dah. Ya. Iya. Lah ya nama mah tak kali. Dede.